Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan dasar perundangan berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum adat tidak lepas dari dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Berikut ini beberapa norma-norma berlakunya hukum adat. Yang pertama, dasar filosofis. Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luas, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum, meliputi hukum negara baik yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang kedua, dasar sosiologis. Dalam sistem hukum nasional, wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living law atau hukum yang hidup. Ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai the living law. Sebagai contoh, hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis, yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Yang ketiga, dasar yuridis. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat. Berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode zaman kolonial, yaitu penjajahan Belanda dan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan berlakunya kembali dengan Dekret Presiden 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar hukum berlakunya hukum adat itu. Berdasarkan konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang 1945, yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum yang berlaku hukum adat adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Amandemen keempat, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 2. Undang-Undang Sementara 1950. Sebelum Dekret Presiden 1959, hukum dasar atau konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 104 ayat 1, disebutkan segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam peraturan-peraturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Tetapi ketentuan yang memuat dasar konstitusional atau peraturan pelaksanaan dasar berlakunya hukum adat sampai dengan dihapuskannya Undang-Undang Sementara 1950 dengan Dekret Presiden 1959 belum pernah dibuat. Dengan demikian, dasar hukum Undang-Undang Sementara tahun 1950 menjadi tidak berlaku setelah adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, di mana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 3. Staatsregeling. Menurut ketentuan pasal 131 ayat 2 sub BIS, maka bagi golongan hukum penduduk Indonesia asli dan golongan penduduk timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bila mana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi UU Hindia Belanda dapat menentukan bagi mereka yang pertama hukum Eropa, yang kedua hukum Eropa yang telah dirubah, yang ketiga hukum bagi beberapa golongan bersama-sama, yang keempat hukum baru atau New Reh, yaitu hukum yang merupakan sintesis antara hukum adat dan hukum Eropa. Di samping pasal 131, maka Instansi Staatsregeling memuat lagi suatu ketentuan perundang-undangan mengenai berlaku hukum adat, yaitu pasal 134 ayat 2 IS, yaitu dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaiannya. Maka penyelesaian pertama perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama.
kecuali jika ordonansi telah menetapkan lain. Yang keempat, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang isinya adalah tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan pengadilan sipil. Dalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951, menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman untuk dihapuskan. Pertama, segala peradilan swapraja dalam negara Sumatera Timur dulu, Keresidenan Kalimantan Barat dulu, dan negara Indonesia Timur dulu, kecuali peradilan agama. Jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan swapraja. Yang kedua, segala peradilan adat kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hakim yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan adat. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, peradilan yang dilakukan oleh hakim swapraja dan hukum adat itu yang telah dihapuskan, diteruskan oleh pengadilan negeri. Undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar hukum berlakunya hukum adat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tentang dasar atau landasan hukum sah berlakunya hukum adat sekarang berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga sekaligus sebagai peraturan perundangan pelaksana adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 84 dengan diundangkannya Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Maka ketentuan di dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman. Telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 dimaksud di atas, serta penjelasannya. Sehingga hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa Indonesia, dan dalam pasal 3 tersebut nomor tidak disebut hukum adat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.